Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmat dan kasih sayangnya kita pun bisa duduk bersama di rumah Allah ini. Maka tiada yang pantas untuk dipuji, tiada yang layak untuk dipuja melainkan hanya Allah Jalla fi'ula. Dialah Rabbul Alamin, yang tidak sah solat seorang hamba tanpa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa wa nabiyyikal mujtaba Nabiyyina wa Sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang pernah kau ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk suami teladan, ayah yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terbenamnya mentari tadi sore, kita meninggalkan hari Jumat. Hari Jumat itu hari sholawat. Entah sudah berapa banyak sholawat yang kita panjatkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ternyata salawat dia masihlah terbilang. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit 7 lapis, Allah yang menciptakan surga dan neraka, Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah yang memberikan makan kepada ikan-ikan di lautan, kepada semut di lubangnya. Allah Jalla Jalaluhu bersalawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang pekerjaan mereka hanya bertasbih, bertakdis untuk Sang Pencipta, mereka pun turut bersolawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita nih yang banyak berbuat dosa dan nista, agar mendapatkan kehormatan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kalian untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang solawatnya hari ini sekitar 500-an? Anak kasih hadiah. Betul jamaah. Mana tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah? Katanya pengajian ahlus sunnah wal jamaah. Betul. Betul nggak? Taib. Siapa yang selawatnya 500 tadi? Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Kirim ke belakang sana. Masya Allah. Masa cuma satu jamaah? Yang lainnya kurang dari 500, Masya Allah. Sebagian tak terhitung, nggak dihitung. Jamaah
Kita ini harus cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang kita hanya pandai berucap, hanya pandai mendakwahkan cinta kita tanpa ada bukti. Salah satu bukti seorang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala nama beliau disebutkan dia senantiasa bersolawat. Dia mengisi waktu-waktu dia dengan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi gimana kita akan bersolawat kepada beliau sedangkan kita nggak kenal sama beliau? Banyak di antara kita yang hanya mengenal nama tapi tidak mengenal kepribadian dan bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri Nabi, terutama untuk Khadijah. Istri Nabi itu, Nabi meninggal dunia meninggalkan berapa istri? 9 istri. Siapa yang menyebutkan buat anak? 9 istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal mati sama Nabi alaihi salatu wassalam. Fadhal. Hafsah, Aisyah. 2 cuma antum. Belum dapat tuh 2 tuh. 9 paling enggak. Taib, fadhal. Saudah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh, Khuzaimah, naam, Juwairiyah, Maimunah, Safiyah. Tinggal satu lagi tuh. Aisyah udah disebutin. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiah tuh. Kirim ke belakang satu. Barakallahu fikum jamaah. Masa kita nggak hafal-hafal tuh nama istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita mungkin lebih hafal dengan nama-nama pemain bola, nama-nama artis ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ana dikasih air di sini, masyaallah. Di Purworejo nggak ada produksi gelas, nggak ada. Belum. Tapi nggak apa-apa lah. Anak susah minum pakai sedotan, tapi apa daya, tak ada sofa, akar pun jadi, tikar pun jadi ya. Memang itu tema kita hari ini, maka kita harus bersabar. Kemudian semoga salawat bersambung untuk putra-putri Rasul SAW, sahabat-sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, saya bersyukur sekali bisa sampai ke Purworejo yang mungkin saya nggak pernah mimpi akan sampai ke tempat ini. Tapi itulah indahnya takdir ilahi. Ada hal-hal yang tidak pernah terbetik dalam pikiran kita, tapi Allah mentakdirkannya untuk kita. Bagaimana seorang mukmin menyikapi hal itu? Hanya ada satu dari 2 hal. Bersyukur atau bersabar. Kayaknya saya sampai Purworejo itu bersyukur dan bersabar juga kita. Tapi saya bersyukur ya. Bersyukur banget bisa berjumpa dengan orang-orang yang lebih dahulu meletakkan keningnya daripada saya di bumi Allah ini. Orang-orang yang sudah sepuh di sini, anak-anak muda yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang melihat anak muda ke masjid itu suatu kebanggaan. Kalau orang tua ke masjid itu wajar. Kenapa? Ya katanya orang masa kontraknya sudah tinggal sedikit gitu kan. Kalau kata orang Jawa itu wis mambu lemah gitu kan. Makanya datang wajar, kalau orang tua ke masjid itu wajar. Tapi yang dahsyat dan luar biasa adalah anak muda ke masjid. Tapi terkadang kalau anak muda ke masjid dicurigain.
Ini ada apa nih anak-anak muda ke masjid ini? Karena orang berpikir anak muda itu tempatnya di alun-alun. Anak muda itu tempatnya di kafe. Tapi ternyata ada anak muda di masjid. Tapi itulah anak-anak muda yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluhu kelak. Pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Waktu kita nggak banyak. Jadi saya akan langsung masuk ke tema kita hari ini. Pentingnya memperbaiki rumah tangga. Antum tahu negeri kita nih, Indonesia. Indonesia ini terdiri dari banyak provinsi. Dan provinsi itu terdiri dari banyak kota dan kabupaten. Kabupaten itu terdiri dari banyak kecamatan. Dan di bawah kecamatan ada kelurahan, di bawah kelurahan ada desa, di bawah desa ada RW, di bawah RW ada RT. Di bawah RT itu ada kita di sana. Ada rumah tangga ini. Kebangkitan sebuah negeri, bahkan kejayaan Islam sendiri, itu bermula dari mana? Dari satu-satu rumah tangga inilah. Anak-anak muda yang kita lihat menjadi preman. Anak-anak muda yang kita lihat menjadi begal. Afwan, saya izin minum ya. Anak-anak muda yang kerjanya nongkrong di alun-alun, minum minuman, kadangkala sampai subuh. Mereka dilahirkan di mana? Mereka muncul dari mana? Dari keluarga nih. Dari bapak ibu menikah, memiliki anak-anak, itu anak-anak jadinya. Ketika rumah tangganya ini tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai orang tua, ya jadinya seperti itu. Masa depan negeri yang suram. Generasi-generasi masa depan yang mengancam. Dan yang akan terjadi, azab Allah yang akan turun kelaknya. Maka sebagai seorang muslim berbicara tentang rumah tangga adalah pembicaraan yang sangat mendasar sekali. Karena kita berbicara masa depan. Di mana masa depan negeri ini? Di rumah tangga itu. Banyaknya perceraian yang terjadi, broken home, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, bapaknya kabur ke luar negeri, ibunya ke luar negeri, anaknya dititipin ke kakeknya, ke neneknya, neneknya sudah tua renta. Kadang-kala neneknya dibohong-bohongin sama anaknya, orang tuanya kemana? Berburu dunia. Suaminya ke Saudi, istrinya ke Malaysia, anaknya di Purworejo. Siapa yang membesarkan dia? Maka kita harus membicarakan hal itu. Apa sih tujuan pernikahan? Membuat rumah, memiliki mobil, punya usaha? Bukan. Tujuan pernikahan itu jelas, meraih kebahagiaan. Orang sekarang ketika melamar, kemudian walimah, kemudian mulai menjalani kehidupan rumah tangganya, tujuan mereka satu, mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah dan semua tanda-tanda keberadaan dan tauhid Allah itu besar. Tapi di antaranya adalah Allah jadikan bagi kita pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Kita menikah dengan manusia. Allah tidak menjadikan pasangan hidup kita dari bangsa jin. Antum bisa dibayangin ketika ada pernikahan manusia dengan jin.
Kira-kira gimana? Punya anak-anak, ini mana ibunya anaknya? Ibunya nggak kelihatan. Masya Allah. Ditanya seorang wanita punya anak 5, bapaknya mana? Bapaknya nggak kelihatan. Ada bapaknya itu? Enggak. Allah jadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri, dari manusia sendiri. Wa khalaqa minha zawjah. Allah jadikan dari Adam istrinya, dari Adam nih istrinya Adam. Kita tahu Hawa diciptakan dari Adam, dan itu menjadi pasangan hidupnya. Diciptakan dari tulang rusuk Adam, Hawa. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi kenapa tujuan pernikahan yang diinginkan kata Allah litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Seorang suami menikah mengharap dia hidup damai di rumahnya. Walaupun rumahnya dari gubuk reot, walaupun penghasilan suaminya hanya 20.000, subhanallah. Kita punya teman-teman di Jakarta, dulu pemain band ya, penyanyi juga, metal, dia tobat. Ketika dia meninggalkan semua dosanya, dia mengatakan, Ustadz, ana jualan gorengan, dapat untung tiap hari 20.000, tapi bahagia Ustadz. Kenapa dia bahagia? Karena ada istri yang mendampingi dan memberikan support kepada dia. Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram kepada istri-istri kalian. Allah tidak berbicara cinta, berbicara tentang kecondongan hati dan kedamaian jiwa. Lalu Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Makanya terkadang kita menikah ini belum cinta sama tuh perempuan, belum cinta, karena proses pernikahannya sesuai dengan syar'i, nggak ada pacaran. Walaupun sekarang ada pacaran yang pakai bahasa Arab, ta'aruf. Saya ta'aruf Ustaz sama fulana, alhamdulillah saya sudah ngobrol sama dia di kafe, masya Allah. Itu ta'aruf sama dia. Tuh, gimana tuh ta'aruf kayak gitu? Bahasanya doang yang diganti. Itu bahasa jamaah. Kadang-kala dipelintir sama orang-orang. Istilah aja. Tapi sekali lagi, kadang-kala kita belum cinta sama pasangan hidup kita, belum sama sekali. Tapi udah lihat, udah nazar, udah pas hatinya, kasih tahu tuh anak soleha, tuh anak penurut sama orang tuanya, pengasih, kita katakan iya, anak siap. Belum ada cinta dan kasih sayang, tapi ada kecondongan sama dia. Udah ada tuh kecondongan jelas. Malam pernikahan, ya namanya orang baru kenal ya, masya Allah, malam yang begitu indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah dilihat tuh, belum pernah dilihat orang yang memadu kasih, memadu cinta dan kasih sayang seperti yang menikah. Makanya tatkala ada seorang perempuan, ada anak yatim ini, perempuan yatim dia, dari kalangan Ansor. Walinya, wali yatim itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita ini ada anak yatim di rumah. Ada 2 yang melamar dia. Yang satu kaya, yang satu miskin. 2 yang melamar. Tapi itu anak senang sama yang miskin. Kita kepinginnya sama yang kaya. Rasulullah SAW mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Terus gak pernah dilihat tuh orang yang memadu kasih, memadu cinta seperti mereka yang menikah. Biarkan kalau dia memang lebih cocok dengan seperti yang miskin. Kalian kan melihatnya kepada harta, tapi jiwa tuh ada kecocokan di antara mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Maka kita lihat ada orang yang pacaran nih, pacaran 6 tahun. Betul. 2 bulan cerai. Ketika menikah 2 bulan cerai.
Mereka berpikir pacaran itu untuk saling mengenal, untuk saling memahami kepribadian masing-masing. Bohong. Orang kalau pacaran itu saling menutupi kekurangan masing-masing. Karena dia takut tuh pacarnya nggak mau sama dia. Makanya pacaran kebanyakan dibangun di atas kemunafikan. Saling menyembunyikan. Makanya ketika nikah, ketika udah dapet tuh buku hijau, kan orang berpikir kadang-kala udah nih dapat buku hijau, apa ada yang baru dalam kehidupan mereka? Tidak ada. Yang ada fase kekacauan dalam rumah tangga. Karena apa? Karena mereka sudah menghalalkan semuanya ketika pacaran. Sudah keluar bersama, sudah nginep di hotel, sudah kemana. Wah, orang tuanya membiarkan hal itu terjadi. Kadang-kala gonta-ganti pacarnya. Di kampung itu ada, Allahu Akbar, ada orang tua tiri. Dia itu bingung sama anak tirinya. Kata dia, Ustaz, gimana Ustaz? Tiap bulan ganti pacarnya. Ganti dibawa ke rumah. Kita sebagai orang tua tiri sudah ngasih tahu ini itu, na'udzubillah. Kadang-kala ibunya itu membiarkan yang seperti itu terjadi. Ketika nikah, dapat berapa lama? Cerai. Ingat bahwasanya pernikahan itu bukan buku hijau dan coklat. Jadi dalam artian, oh udah halal. Betul, seharusnya seperti itu. Tapi kalau kau sudah menghalalkan yang Allah haramkan sebelum pernikahan, Allah murka kepadamu. Makanya kita lihat banyak rumah tangga yang amburadul kadang-kala ya. Gara-gara mereka tidak pernah bertobat atas kesalahan mereka. Mereka merasa dengan menikah, dengan dapat buku hijau, selesai dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Selesai zina mereka yang mereka lakukan, khalwat mereka yang mereka lakukan, selesai. Enggak selesai itu. Ada hitung-hitungannya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira." Kata Allah Jalla Jalaluhu, barang siapa berbuat keburukan, yujza bih, pasti dibalas, pasti dibalas. Maka kita harus tahu diri. Di sini permulaannya. Orang ketika ingin membangun rumah tangga, ingin tadi mengatakan tiada sofa, tikar pun jadi. Dari awal dia harus mulainya mencari keridhaan Sang Pencipta, agar Allah meridhai pernikahan kita, rumah tangga kita. Bisa dibayangin, akan berkumpul di sebuah tempat dua jiwa yang berbeda. Dua manusia yang memiliki kebiasaan yang tidak sama, yang mereka memiliki background masing-masing, akan berkumpul. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita kalau mau milih pasangan hidup tuh ada aturannya. Nggak sembarangan kau ngambil orang, nemu di jalan perempuan, aku suka sama perempuan ini Pak, kawinkan saya sama dia. Nggak seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'a li arba', perempuan dinikahin karena 4 hal. Limaliha, li jamaliha, li hasabiha, li diniha. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Karena kekayaannya. Ibu-ibu nih dengar ini. Kalau ada yang menikahin ibu karena kekayaannya, hati-hati. Jangan diterima. Kadang-kala ada tuh anak-anak muda ngelihat nih janda roles, rondo, teles, banyak anunya gitu kan, seperti itu. Kata dia kaya, ini pemuda nih ngelamar, ya hati-hati. Karena kalau ada yang menikahin perempuan karena kekayaannya, berarti nih lelaki mau menjadikan wanita itu hanya sarana, hanya media untuk mendapatkan hartanya. Tuh perempuan akan dicintai sama lelaki ini kalau ngasih harta.
Kalau nggak ngasih harta dibenci. Hati-hati. Tapi ada lelaki-laki yang menikahin perempuan karena harta. Nggak apa-apa Ustaz. Walaupun janda, tua, nggak apa-apa. Jelek pun nggak apa-apa. Yang penting kaya. Ada yang seperti itu. Kenapa Mas kok cari yang kaya? Saya Ustaz sudah 25 tahun susah hidupnya Ustaz. Kepingin makan enak sedikit gitu. Ada yang seperti itu. Orientasinya dunia, uang. Ada. Yang kedua, dan perempuan ada yang dicari karena itu. Li jamaliha. Ada wanita yang dinikahin karena kecantikannya. Subhanallah. Berapa lama sih kecantikan wanita bertahan? 2 tahun? 3 tahun? 5 tahun? Nggak lama. Kita lihat, kitalah yang sudah punya istri. Mungkin awal kita menikah melihat istri kita, Masya Allah cantik banget. Tiap hari dilihat, ternyata biasa aja kau. Ya memang tiap hari kau ngelihat dia. Orang kan digodain setan kalau ada perempuan lewat tuh, oh Masya Allah, dia cantik banget dia. Ketika udah dinikahin, biasa aja Ustaz dia. Makanya kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Itu sama, tetangganya juga sama ngelihat. Jadi kita nih kalau ngelihat rumputnya tetangga, Masya Allah hijau banget dia ya. Tuh tetangga ngelihat rumput kita, Masya Allah rumput antum hijau banget. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa ngelihat rumput yang ada di tempat kita. Sehingga rumput yang tidak pernah kita lihat jadi lebih indah dari yang kita miliki. Kadangkala seorang menikahi wanita karena kecantikannya. Baru nikah tadi kadangkala Masya Allah beratnya 48. Tapi 2 tahun hamil ya Masya Allah beratnya 84 ya, itu biasa itu realita. Mau ini udah kalau kau menikahi wanita karena kecantikannya, kecantikan itu akan berkurang. Mau pakai krim apa aja. Kadangkala orang subhanallah sekarang ya, kesian kita sama perempuan-perempuan itu jadi korban propaganda media. Antum lihat semua yang diiklankan itu siapa pasarnya? Perempuan. Krim, sampo ya. Rata-rata perempuan. Toko baju antum lihat. Lebih banyak toko baju untuk perempuan apa untuk lelaki? Perempuan. Li jamal, karena perempuan memang lebih perhatian dengan kecantikannya dia itu. Tapi kalau antum menikahin perempuan karena kecantikannya, antum harus siap. Karena kecantikan itu akan pudar dan sirna. Yang ketiga li hasabiha. Karena faktor keturunan dia, nasab dia. Keturunan orang-orang yang mulia. Ada kita kadang-kala mau menikah sama keturunan ningrat. Darah biru. Masya Allah. Ada orang seperti itu. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, lidiniha. Rasul SAW menyebutkan agama dia yang terakhir. Karena kadang-kala realitanya agama jadi opsi terakhir. Lidiniha. Dan Nabi mengakhirkan itu untuk memberikan peringatan kepada kita. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Fadfar bidzatid din. Beruntunglah engkau dengan mendapatkan yang agamanya baik. Selamat. Selamat. Taribat yadak. Selamat hidupmu di sini nih dan di akhirat nanti. Tiada sofa, tikar pun jadi. Jadi kita maunya tuh 4 hal itu ada semuanya. Kita kepingin kaya, cantik, darah biru, agamanya baik. Kitanya jelek, miskin. Antum harus tahu diri lah kalau minta anaknya orang itu. Nah, kita ini kadang-kala idealismenya terlalu tinggi, tapi nggak realistis gitu. Antum harus tahu diri. Ketika mau minang anaknya orang, bercermin lah paling nggak. Saya ini cocoknya dapat yang kayak apa ya? Nah, udah. Kalau bisa memang kita mendapatkan yang 4 hal itu, tapi nggak bisa, yang terakhir itu yang paling penting. Itu asas, itu dasar. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Agama ini bertambah. Agama bertambah. Semakin tua orang semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, biasanya seperti itu. Makanya Mustafa Rifai
dalam kitabnya Wahyul Qalam. Dia itu menyebutkan tentang sebuah kisah dengan judul Qubhun Jamil, buruk tapi indah. Dia berbicara ketika ada seorang menikahin wanita cacat. Cacat nih wanita yang dia nikahin. Subhanallah. Tapi ternyata kata dia, setiap hari aku melihat, awalnya shock dia melihat istrinya ternyata cacat karena dia nggak ngelihat sebelum menikah. Anaknya alim ulama tuh, perempuan dia nikahin, dia benar-benar shock. Tapi dia katakan, ketika aku melihat kebaikan-kebaikan dia, ketaatan dia kepada Sang Pencipta, pelayanan dia kepada suami, aku terbiasa akhirnya melihat keburukan wajahnya. Cacatnya itu dia terbiasa. Akhirnya nggak lagi asing buat dia. Tapi ternyata ketaatan dia kepada Allah mempercantik dirinya. Subhanallah jemaah. Antum bisa bayangkan ketika mendapatkan istri yang sholat malam. Ketika antum tidur antum dibangunin. Mas, tahajud mas, Masya Allah. Tapi terkadang kita dapat istri, dek tahajud dek wisma subuhai mas. Ada yang seperti itu. Fadfar bidzatiddin. Dia ibu anak-anak kita. Perempuan itu yang akan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan mendampingi anak kita tidur membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu istri kita tuh. Kalau ternyata kita punya istri yang nggak bisa baca ayat kursi, nggak bisa ngajarin anak kita ngaji, gimana kelaknya? Apalagi kalau kita orang sibuk. Masya Allah. Ada rame-rame. Jam berapa azan? 10 menit lagi. Alhamdulillah baru jadi gelasnya. Jazakallah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi tadi itu proses memilih pasangan hidup itu penting sekali, itu menentukan. Istikharah salah satu cara. Musyawarah salah satu langkah sebelum menikah. Kadangkala kita tuh menikah udah kadung seneng. Udah ngomong sama orang tua kita, Pak saya nggak mau menikah kecuali sama fulan. Si perempuan juga gitu. Musyawarah dan istikharah penting. Karena tidak semua yang baik buat kita itu ternyata baik betulan di masa depan kita. Maka kita disuruh musyawarah dan istikharah. Adapun untuk memilih seorang suami, pasangan hidup laki nih, bapak-bapak yang tua-tua kalau cari menantu hati-hati. Anak-anak perempuan kita itu, gadis-gadis itu masih labil, gampang tergoda. Apalagi kalau sudah pegangannya HP, berbagai medsos ya. Dia lakukan, hati-hati itu anak-anak perempuan. Dia dipuji sedikit ini, banyak anak-anak muda yang dibawa lari sama anak-anak yang sudah tua ya, orang-orang yang olah tua. Itu gara-gara itu. Orang tua harus memperhatikan anak perempuannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jaminan surga, dijauhkan dari api neraka buat orang yang memiliki anak-anak perempuan. Farabbahunna fa ahsana tarbiyahunna, dididik tuh anak-anak perempuannya, baik dia mendidik kemudian nanti dikawinkan tuh dengan benar. Bagaimana cara mencari menantu? Nabi udah ngasih tahu juga. Jangan disuruh milih sendiri tuh. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuh." Kata Nabi SAW, bila datang kepada kalian seorang lelaki yang meminang putri kalian atau saudari kalian yang kalian senang dengan agama dan akhlaknya.
Agama dan akhlak ini memiliki hubungan yang sangat ketat sekali. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau datang meminang orang yang agama dan akhlaknya baik. Karena belum tentu orang yang agamanya baik, akhlaknya baik. Dalam artian gini, akhlak ini hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh sholat, berjamaah ke masjid, datang ke pengajian, seharusnya akhlaknya baik, seharusnya. Tapi ternyata tidak jaminan. Orang yang akhlaknya sempurna, insya Allah agamanya baik. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita mencari tahu tentang agamanya. Kalau kepingin tahu agamanya orang, mungkin di masjid, datang ke imam masjid. Masjid apa namanya nih? Masjid Sipo Menggala. Masya Allah, susah banget kita bahasa Jawa tuh namanya. Masya Allah, Masya Allah. Nggak apa-apa lah. Ini jadi dulu memang nama masjid itu nggak ada namanya dulu, nggak ada namanya. Masjid itu ikut nama kampung. Nah, ini juga kayaknya itu sunnahnya gitu tuh. Masjid Quba itu karena ada di Quba, seperti itu. Masjid Bani Auf karena ada tempatnya Bani Auf. Ada Masjid Bani Salimah karena tempatnya Bani Salimah. Ini masjid kampung ini. Anda nggak tahu namanya. Baik, yang jelas kita tanya sama imam masjid, kalau memang anak ini dari kampung sini nih, Pak Imam, saya kula nuwun, nih ada lelaki yang minang putri saya mau tanya. Masya Allah, siap. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salawat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Kita tadi mendengar penjelasan dari Bapak Supriyadi. Nah, Masya Allah ya. Kita kalau dekat sama polisi itu merasa aman gitu, tenang. Tapi betul memang jemaah. Antum kalau negara ini nggak aman, punya duit sebanyak apapun, punya rumah seindah apapun, punya istri sesoleha, tapi kalau nggak aman negara ini, Masya Allah, kayak neraka tuh jatuhnya. Maka kita doakan semoga polisi-polisi kita, ya khususnya yang di Purworejo ini, senantiasa dibimbing oleh Allah Jalla Jalaluh menuju jalan yang benar, sehingga mereka bisa menegakkan hukum-hukum sesuai yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi ini. Kita lanjutkan kajian kita tentang sampai mana kita tadi itu. Masya Allah. Iya, milih menantu, cari menantu tuh yang akhlak dan agamanya. Kalau agama tanyanya sama imam, tanya sama khotib ya, yang biasa khutbah Jumat, tanya, Pak Imam, saya mau tanya nih, kenal sama fulan tuh yang rumahnya di sebelah masjid? Oh kenal. Gimana fulan? Masya Allah, saya kalau khutbah Jumat itu senantiasa melihat fulan telat. Biasanya kan ada yang kalau sudah imamnya naik tuh baru datang. Wah itu tahu tuh imamnya, tanya. Kalau mau tanya agama, tanya sama imam. Kalau dia dari pesantren, ya mungkin sudah ada labelnya lah. Dari pesantren fulan, insya Allah agamanya baik. Akhlak beda lagi. Akhlak tuh hubungannya hablum minan nas. Nabi SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itu berarti kita tahu dari pergaulan. Kita tahu fulan kerja di tempat ini, tanyain sama teman-temannya di perusahaan sana, fulan gimana? Fulan tuh sebenarnya sholatnya baik ya, sering datang pengajian, tapi masalahnya dia itu kalau ngutang nggak bayar ya. Itu akhlak. Ngutang nggak bayar, kadang kala janji ditunda-tunda ya,
Lalu ada yang pelit. Pelit itu termasuk akhlak buruk. Perempuan kalau dapat suami yang pelit, oh kesian. Ada suami-suami yang hitung-hitungan sama istrinya. Kalau ngasih duit akhir bulan, mana catatannya? Catat. Mana kwitansinya apa semuanya. Gimana kalau seorang wanita dapat suami kayak gini nih? Tiap akhir bulan laporan. Emangnya di perusahaan ini? Itu sulit. Ada memang lelaki yang seperti itu, yang pelit. Semua yang keluar dari dompet dia itu ada hitungannya. Tapi ada laki-laki yang Masya Allah akhlaknya mulia. Kalau dia ngasih sama istrinya beli sesuatu 100.000, ada kembaliannya 50.000, kata dia halal buat engkau istriku. Masya Allah. Tuh perempuan suka sama yang seperti ini. Betul, antum tanya sama perempuan-perempuan di belakang. Fa'ankihu, kawinkan kata Rasulullah SAW. Kalau sudah akhlak dan agamanya baik, kawinkan yang seperti ini. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, in kana fi. Gimana kalau orang ini secara akhlak dan agamanya baik, tapi ada kekurangan tuh dia. Tadi kekurangannya mungkin nggak kaya, nggak ganteng, belum punya pekerjaan tetap. Menikah itu tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi menikah itu harus tetap bekerja. Pokoknya antum bekerja. Fa'ankihu, wa illa kalau yang kayak gini nggak dikawinin nih, orang-orang yang baik, yang soleh, yang akhlaknya mulia, yang agamanya baik, tidak dikawinkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Yang akan terjadi kerusakan di bumi ini. Kekacauan yang begitu besarnya di bumi Indonesia ini. Munculnya tuh yang kita katakan tadi, anak-anak yang jadi narkoba. Anak-anak yang jadi preman, anak-anak yang jadi begal, munculnya dari sini. Ketika milih menantu tidak selektif. Yang dilihat cuma hartanya. Banyak sekali subhanallah curhatannya ibu-ibu mengatakan, Ustaz, saya salah memilihkan suami buat anak saya. Ya mau gimana? Karena dulu masih dunia yang dilihat, Masya Allah ini manajer di sebuah perusahaan. Ternyata anaknya di rumah itu dibuat bal-balan sama dia. Nah, na'udzubillah min dzalik. Wa illa kau nggak dikawinkan seperti ini, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi itu kata judul acara ini, tiada sofa jika pun jadi. Kita ingin kalau bisa punya menantu itu kaya, ganteng, gagah, ningrat, agamanya baik, akhlaknya mulia. Kepinginnya kayak gitu. Siapa yang nggak kepingin kayak gitu? Semuanya ingin. Tapi kalau ternyata dari semuanya nggak ada, cukup dua yang ada. Apa? Akhlak dan agamanya. Kita kalau ingin memperbaiki, kita ini krisis moral sekarang. Bahkan pendidikan di Indonesia ini sudah benar-benar berusaha untuk mengembalikan yang salah. Pendidikan berbasis karakter katanya. Karena apa? Karena banyak orang-orang pinter berakhir di penjara. Mereka berpikir, oh itu berarti pinter, nggak punya karakter ya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah membina rumah tangga, ingat bahwa istri kita tuh bukan bidadari. Kita pun bukan malaikat. Jangan mengharap terus kepada istri kita. Kepinginnya harus seperti ini, harus seperti itu ya. Kepingin kita, jelas kita kepingin istri kita seperti Aisyah, seperti Khadijah ya. Seperti Maryam binti Imran. Wanita-wanita mulia. Kita ingin seperti itu. Tapi kadang-kala kita tidak mendapatkannya. Kalau kau ingin istrimu seperti Aisyah, maka paling tidak kau seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma tiap hari sini. Kau tahu Aisyah, Masya Allah. Besok kau tahu Khadijah, Masya Allah. Besok yang ketiga, bang, kau tahu bang Nabi Muhammad SAW. Habis kayak gitu. Maka kita harus sadar kita ini manusia biasa. Ibu-ibu harus terima tuh, tak ada gading yang tak retak. Walaupun tadi sudah suaminya nih agama dan akhlaknya udah mulia, tapi tetap dia manusia. Dia akan berbuat salah pasti. Dia manusia.
Maka tatkala itu kita disuruh memandang kepada kelebihan suami kita, ibu-ibu. Dan bapak-bapak diperintahkan memandang kepada kebaikan istri kita, tidak melihat kepada kekurangannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah aturan. Kalau ingin rumah tangga ini terus berjalan, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? La yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh tuh seorang lelaki yang beriman, seorang suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Enggak boleh. Terus gimana? Kan dia memang ada kesalahan. Iya. Nabi mengatakan in kariha minha khuluqan. Kalau dia benci dengan perilaku istrinya. Ada perilaku istri yang tidak kita sukai, jelas jamaah. Istri kita tuh manusia. Radhiya minha akhar. Bukankah ada perilaku-perilaku lain yang dia sukai? Buktinya kau menikahin dia. Jadi kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan istri kita. Bahkan Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci sama istri kalian, benci nih, Allah berbincang tentang suami yang melihat keburukan istrinya. Allah tidak nyuruh kita menceraikan istri kita, mentalak istri kita, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, yang kalian tidak suka itu ternyata ada kebaikan yang banyak yang Allah jadikan di situ. Jadi tatkala kita melihat istri kita umpamanya nggak pandai memasak, ya, nggak perlu tuh diulang-ulangin terus. Dek, kok itu masaknya kok nggak enak ya? Kok ini itu macam-macam nggak? Lihat kepada kelebihannya. Istriku walaupun nggak bisa masak, tapi dia bisa ngajarin anakku ngaji. Lihat kelebihannya. Istriku walaupun tidak pandai bersolek, tapi dia pandai mengajarin anakku pelajaran-pelajaran sekolahannya. Alhamdulillah. Lihatlah kepada kelebihannya, tidak lihat kepada kekurangan. Begitu pula wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang para wanita, tentang istri-istri ini, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, kata Nabi. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Yakfurna, mereka kufur, kata Rasul SAW. Para sahabat tanya nih, apakah perempuan-perempuan itu jadi penghuni neraka karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat mengatakan, ayakfurna billah, apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita-wanita itu kufur kepada suaminya, nggak berterima kasih kepada suaminya, mendustakan kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Andai kata engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, lalu dia melihat kesalahanmu, lihat kesalahanmu, maka perempuan itu akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan di dirimu. Lupa tuh. Hujan setahun dihapus dengan kemarau sehari. Antum ketawa. Betul, memang seperti itu. Memang dibalik tuh. Kan kita bicara tentang kebaikan suami sepanjang tahun. Gara-gara satu kesalahan, perempuan tuh mengatakan gak ada kebaikan di dirimu. Engkau gak pernah bikin aku bahagia. 12 tahun hidup sama engkau sengsara. Subhanallah, ada. Lupa dengan hari-hari indah bersama suaminya. Dibelikin gelang, dibelikin kalung. Lupa semua ketika suaminya berbuat kesalahan. Dan yang seperti ini adalah wanita-wanita calon penghuni neraka.
Maka kita harus tahu diri. Kita mendidik anak-anak perempuan kita pun harus pandai-pandai bersyukur kepada suaminya. Perempuan tuh jangan sedikit-sedikit lapor sama orang tuanya. Ada masalah sedikit, Pak, suamiku kayak gini. Jangan, ketika suaminya baik nggak pernah lapor sama bapaknya. Lupa. Suaminya ini baik banget, suatu hari melakukan kesalahan, habis kebaikannya. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimakumullah. Maka bagi para suami, ingat posisi antum sebagai pemimpin. Pemimpin itu harus punya jiwa memimpin. Antum melihat yang namanya manajer itu, dia harus sabar menghadapi anak buahnya. Dia harus bisa memperbaiki anak buahnya, mensupport anak buahnya. Seperti itu. Begitu pula suami tatkala di rumah. Ada suami-suami ini yang berhasil di perusahaannya, yang berhasil di jabatannya, tapi gagal di rumah tangganya. Karena dia tidak membawa jiwa kepemimpinan dia di rumahnya. Dia seharusnya memperbaiki rumah tangganya. Istrinya ada masalah, ya dia luruskan dengan cara yang baik seperti itu. Allah Jalla Jalla berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Naam, jelas itu firman Allah dan firman Allah pasti benar. Karena dua hal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki menjadi pemimpin karena Allah memberikan jiwa pemimpin kepada dia. Hak cerai ada di tangan siapa? Tangan suami. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada suami ini pikiran yang panjang dan perasaan yang pendek. Kalau perasaannya suami kayak perempuan, nggak jadi itu rumah tangga. Sedikit-sedikit sakit hati suaminya, ngambek suaminya, nggak pantas kau jadi pemimpin. Perempuan tuh perasaannya panjang, betul. Kita lihat di sekolah-sekolahan, di TK itu. Ada guru TK lelaki, guru PAUD laki gitu ya, Masya Allah. Kalau guru PAUD laki pulang tuh anak semua udah memar semua kepalanya, ditamparin semua. Gak kuat tuh suami tuh. Udah itu tugasnya perempuan tuh. Perasaannya dia Masya Allah, ada anak loncat ini itu dia nak le menengole gitu kan. Tapi kalau bapaknya langsung seperti itu. Allah kasih dia jiwa pemimpin. Hak cerai ada di tangan suami. Kalau hak cerai ada di tangan ibu-ibu dengerin tuh. Kalau hak cerai ada di tangan istri kita, insya Allah di sini nggak ada yang punya istri. Suaminya pulang telat, gitu kan? Mas, sudah kau pulang ke rumah orang tuamu. Masya Allah. Dia sakit hati tuh perempuan, memang seperti itu. Tapi Allah nggak kasih hak. Maka Allah kasih hak kepada perempuan menuntut cerai. Karena dia butuh musyawarah, dia butuh orang yang memberitahu dia. Tapi suami, Allah kasih hak dia menceraikan. Dan alhamdulillah, kebanyakan yang terjadi di mahkamah itu sekarang itu adalah gugat cerai. Nah, wa bima anfaqu min amwalihim, para suami wajib ngasih nafkah kepada istrinya. 100% kewajiban memberi nafkah itu kewajiban suami. Kita mengatakan, Ustaz, jadi perempuan nggak boleh kerja. Subhanallah. Kau pikir perempuan di rumah itu nggak kerja? Tidur-tiduran dia di rumah. Subhanallah. Pekerjaan istri kita di rumah itu lebih dahsyat dari pekerjaan pramugari, dari pekerjaan apa lagi? Iyalah, siapalah wanita-wanita karir tuh. Bayangkan istri kita di rumah itu, dia sebagai pembantu di rumah, ngurusin rumah semuanya dia. Dia sebagai babysitter buat anak kita. Dia sebagai guru buat anak kita. Istri kita sebagai koki. Istri kita yang nganterin anak kita sekolah. Istri kita yang mengamankan anak-anak kita. Istri kita yang penghibur anak-anak kita sebelum tidur. Istri kita sebagai hakim di rumah kita. Ketika anaknya ribut, siapa hakimnya? Ibunya. Nah, ya Allah, jangan ribut. Hakim itu istri kita.
Nggak kerja di rumah. Wallah, kalau waktu manusia itu 25 jam, kerjaan istri kita itu 25 jam. Tapi sebagian orang memandang di rumah itu dia tidak bekerja. Zalim kau. Kau zalim kepada ibundamu tatkala mengatakan ibu kita nggak kerja di rumah kita. Kita ini bisa hadir di sini karena siapa? Ibu kita. Coba tanyakan presiden-presiden kita bisa menjadi presiden karena siapa? Karena ibu mereka. Jadi ibu mereka nggak kerja mereka. Dan kerjaan itu sangat berat sekali. Maka kewajiban memberikan nafkah, kewajiban siapa? Suami. 100%. Jangan sudah istri kita hamil, melahirkan, masih disuruh kerja istri kita. Kok gimana kok? Itu berat beban di perut dia, 9 bulan dia angkat. Jalan kemana-mana, kemudian masih disuruh kerja. Sebagian orang benar-benar memiliki pemikiran yang picik ketika berpikir kerjaan wanita itu kerjaan yang dapat duit. Jadi ada perempuan-perempuan yang kerjanya di airport itu cuma nyobekin tiket. Saya tadi melihat ya, nyobekin tiket, pakai tangga naik bis, pakai tangga naik bis, pakai tangga. Kerjanya itu semua ngomong cuma pakai naik tangga naik bis. Afan, turun tangga naik bis kata dia. Oh ini bekerja ini. Dia sampai umur 40 tahun kerjanya cuma kayak gitu. Apa itu pekerjaan jemaah? Apa yang dihasilkan? Generasi masa depan? Enggak. Makanya saya benar-benar mendukung ketika wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala, memberikan dispensasi buat wanita-wanita yang hamil dan menyusui. Karena betul, wanita tuh kalau hamil berat, jemaah, dikasih waktu supaya dia bisa nyusuin anaknya, ribut. Orang-orang aktivis gender itu, ini termasuk apa kata mereka? Apa istilah? Diskriminasi. Emangnya yang nyusui bisa digantikan ke bapaknya nyusuin? Hamil bisa gantian sama bapaknya? Nggak bisa. Makanya Allah kasih, subhanallah, Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Bayangkan memberikan kepada wanita dispensasi ketika dia melahirkan 40 hari nggak sholat. 40 hari diberhentikan sholat. Kewajiban kepada Rabbnya Allah tahan. Sudah kau nggak usah sholat. Ketika dia nifas, Allah berhentikan. Tatkala wakil presiden menyatakan hal itu, mengatakan ini diskriminasi. Allahu Akbar. Itu termasuk wanita-wanita yang tidak tahu diri ketika dihormatin mereka. Maka kewajiban memberikan nafkah 100% kewajiban suami. Ini di dalam Islam. Kita bicara tentang agama Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pernah seorang syekh cerita. Ini syekh berangkat ke Amerika sana. Dia bertamasya ke Niagara melihat air terjun yang besar. Dengan pakaian Arabnya dia, dengan imamahnya, surbannya, dia ngelihat. Di situ ada cewek-cewek tuh dari Amerika tuh, dengan pakaiannya yang mini. Dipanggil ini, syekh ini, you come here, kata dia. Kata syekh, dia bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya kacau, kata dia. Dipanggil, ana datang, kata dia. Ente dari Arab sana? Iya, kata dia. Ana dengar katanya wanita-wanita di Arab sana dipenjara di rumahnya. Nggak boleh kerja, mereka di rumahnya aja. Jadi ditahan di sana, dikucilkan di sana. Kata syekh, ente salah informasi. Ente salah informasi. Loh, terus yang benar gimana? Kau tahu, di sana tuh kita nih pembantunya para wanita. Kita nih laki-laki pembantunya para wanita. Kita pagi keluar bekerja, dapat duit, kasihkan kepada istri kita. Tugas kita membahagiakan istri kita. Kita yang bekerja di luar dapat duit buat istri kita. Subhanallah, katanya perempuan-perempuan itu benar kayak gitu di sana. Iya, kata dia. Apa kata wanita-wanita itu? Kalau ada di sini suami yang seperti kau sebutkan itu, aku cium kakinya. Nah, suami yang menghormati wanita, yang dia memeras keringatnya demi untuk siapa? Demi untuk istrinya. Tapi terkadang wanita-wanita merasa tidak dihormati karena dia itu sebagai alat
Kebanyakan wanita-wanita hanya objek yang dijual. Dijual oleh toko. Dijual oleh toko dia. Nih, agar orang masuk ke toko. Dia bukan subjek. Dia objek aja. Dijual, a'udzubillah min dzalik. Lupa dengan kewajiban dia di rumahnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan ingat sekali lagi saya berbicara masa depan negeri kita ini bermula dari rumah nih. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kalau suami kerja, istri kerja, anak sama pembantu di rumah, maka akan muncul generasi masa depan, generasi pembantu. Jiwanya jiwa pembantu. Sekali lagi, para suami memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menjadi pemimpin. Bertanggung jawab dia membahagiakan istrinya. Kemudian wanita apa tugasnya? Taat dan patuh kepada suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang man khairun nisa. Siapakah wanita yang paling baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi kita? Allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita terindah adalah wanita yang tatkala engkau memandang kepadanya dia membuat hatimu damai, membuat tentram hatimu, sejuk ngelihat perempuan ini sejuk. Para ulama menjelaskan tentang penyebab suami suka sama istrinya ketika memandang. Bisa jadi karena kecantikannya, bisa jadi karena dia pandai bersolek. Ada perempuan-perempuan yang memang dilahirkan kulitnya putih gelap, tapi dia pandai bersolek. Jadi ketika suaminya pulang ya, yang membukakan pintu selalu istrinya. Dengan aroma yang begitu wanginya, ya Masya Allah. Masuk rumah istri tanya, bang mau yang hangat apa yang dingin? Siapa yang kalau masuk rumah istrinya tanya kayak gitu? Anak kasih hadiah. Siapa yang kalau masuk rumah ditanya sama istrinya, bang mau yang hangat apa yang dingin? Masya Allah. Antum berapa lama nikah? Dari 2008 sampai sekarang masih tanya itu. Masya Allah. Kirim ke sana. Bayangkan semasjid ini cuma satu yang kayak gitu ya. Ibu-ibu, jadi suaminya pulang nih, usahakan ketika ada pekerjaan di dapur ya. Kadang-kala ibu lagi motongin ayam, suaminya datang. Oh, bang datang bang. Hampir motongin ayam itu kan. Ini suaminya mau dipotongin oh dia. Tinggalkan pekerjaannya. Kalau lagi goreng-goreng matikan kompornya. Temuin suaminya. Masya Allah, Bang Afan dan aku di belakang tadi nggak denger. Minta maaf sama suaminya. Ambilkan minuman. Abang mau yang dingin, yang hangat gitu ya. Abang udah makan apa belum? Seperti tanyakan. Dan ini yang kata Rasul SAW kalau dipandang menyenangkan hati. Ada wanita-wanita yang na'udzubillah, mungkin dia cantik, tapi cantik buat di luar rumah. Ada wanita-wanita seperti itu. Sampai ada suami nih, saya pernah dapat cerita suami ini pulang ke rumahnya, dia berpapasan dengan wanita naik becak. Wanita itu senyum-senyum gitu ya. Siapa kata dia? Dia loh istriku ternyata tadi itu kata dia. Ada wanita itu kalau keluar rumah dengan menor ya, kalau di dalam rumah Masya Allah sama dasternya yang bolong-bolong gitu, rambutnya kemana, subhanallah. Hati-hati tuh ibu-ibu. Ibu-ibu bersolek tuh buat siapa? Buat suaminya, bukan buat tukang becak. Nah, kadangkala dia dinikmati oleh orang luar, suaminya sendiri tidak menikmati dirinya. Hati-hati. Wa idza amartaha ata'atka, tuh wanita yang indah, yang kalau disuruh nurut, nggak bantah. Suaminya minta, Dik kau jangan keluar rumah ya. Siap, nggak akan keluar saya. Aku mungkin pulangnya agak cepat, aku tolong kau di rumah. Iya, taat kepada saya. Dan kewajiban taat ini mutlak jamaah. Kecuali bila perintah suami bertentangan dengan perintah Allah. Nggak ada ketaatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang kedua, perintah suami bertentangan dengan fitrah seorang wanita. Suami datang,
Atau mau pulang, mau berangkat kerja, mobilnya bannya kempes. Dek, tolong ya diganti bannya. Saya pulang naik taksi gitu kan. Apa harus taat jamaah ganti bannya mobil? Enggak. Itu bukan fitrahnya dia. Genteng bocor, suaminya lagi main HP. Dek tuh bocor dek ya. Kalau naik sana dek, tolong gentengnya diperbaikin. Apa wajib taat? Enggak wajib taat. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah dia enggak wajib taat. Tapi selain itu taatlah kepada suami. Orang kalau taat tuh akan dicintai. Kita di perusahaan kerja, kalau kita taat sama perintah bos kita akan suka bos kita. Bagaimana seorang istri yang taat kepada suaminya? Indah sekali rumah tangga itu. Kemudian yang ketiga, kalau kau sedang tidak di rumah, perempuan itu akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu. Jadi tidak foya-foya dengan harta suaminya, tidak menghambur-hamburkan harta suaminya. Itulah wanita yang paling indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus saling berterima kasih. Kalau kita perintahkan kepada istri kita untuk berterima kasih, bersyukur kepada suaminya, kita pun harus berterima kasih kepada istri kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Yang tidak bersyukur kepada manusia itu tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi orang kalau nggak bersyukur kepada tidak termasuk pandai bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kita nih istri kita tiap hari nyajikan makanan buat kita, tiap hari ngasih minum sama kita, tiap hari menyediakan baju yang udah disetrika buat kita, tiap hari yang bersihkan kamar kita. Berapa kali kita ucapkan syukron sama dia? Berapa kali kita ucapkan terima kasih buat dia, jazakillah khair. Dia lagi bawain teh ya buat kita. Hampir ya suami-suami itu nggak mengatakan terima kasih. Dia akan coba. Bismillah. Kok kurang manis ya? Bukan jazakillah khairan. Dikasih makanan. Aduh kurang enak ini. Allah Akbar. Coba kalau kita di warung. Ada orang ngasih makanan. Apa yang kita katakan? Makasih. Syukron. Tapi sama istri kita nggak pernah kita ucapkan terima kasih. Maka tolong mulai sekarang nih. Apa aja istri kita yang dia berbuat untuk kita, kita katakan terima kasih buat dia. Jangan Ustaz, itu kan udah kewajiban dia Ustaz. Sama di warung itu udah kewajiban dia. Kita bayar malah. Sama. Tapi kenapa kita katakan syukron? Di kantor ada bagian yang ngirim apa? Minuman ya. Kita dikasih minum. Makasih ya. Kita selalu mengatakan seperti subhanallah jamaah. Ketika ada saling berterima kasih, indah rumah itu jamaah. Indah banget. Dan kita ngajarin anak kita terima kasih kepada ibunya. Kadang-kadang anak kita itu karena nggak pernah dengar bapaknya ngomong jazakillah khairan kepada ibunya, anak kita nggak pernah ngomong jazakillah khair kepada ibundanya. Ibunya bikinin susu sama dia, langsung aja diterima. Dia bisanya nangis. Tapi ketika bapaknya ngomong jazakillah khair, si anak akan mengatakan kepadanya, Bu makasih Bu ya. Subhanallah, indah rumah tangga itu jamaah. Saling berbagi hadiah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi subhanallah jamaah. Siapapun yang memberikan hadiah kepada kita, hadiah itu akan menoreh sesuatu di hati kita. Akan tertulis di hati fulan ngasih anak sesuatu. Apalagi suami istri. Ibu-ibu, mungkin wanita ada yang nggak punya duit banyak. Karena mungkin dia nggak bekerja tadi di luar maksudnya. Dia tidak punya penghasilan kecuali apa yang diberikan oleh suaminya kepada dia. Tapi celengin ibu-ibu. Belikan mungkin baju takwa buat suaminya. Bang, minta maaf bang, aku nggak bisa ngasih yang mahal-mahal buat engkau. Aku bisa ngasih ini bang. Subhanallah, akan dihargai oleh para suami. Dan bapak-bapak seperti itu, ketika mendapatkan rezeki, ingat sama istrinya. Dapat rezeki, mampir ke toko. Kalau memang rezekinya banyak, beliin emas. Wanita itu senang banget sama emas. Beliin gelang ya, walaupun cuma 10 gram. Jamaah, antum 10 gram berapa jamaah? Berapa? 4 jutaan, Masya Allah. Nggak apa-apa beliin lah.
Kalau nggak bisa beliin emas tua, beliin emas muda. Ada emas muda yang 1 gram cuma 25.000 gitu kan. Beliin. Seneng tuh wanita. Dia tidak melihat kepada harganya. Ibu-ibu ingat ketika dikasih hadiah sama suaminya, jangan pernah mencela pemberian suami. Karena ada wanita-wanita yang bikin suaminya nggak ingin ngasih hadiah lagi. Beliin baju buat istrinya, sampai dipakai. Bang, aku nggak suka yang kayak gini bang, kata dia. Suaminya, ya Allah, kata dia, udahlah aku nggak mau beliin kau lagi, kata dia. Seperti itu. Jadi ibu harus menerima, walaupun tidak suka, pujilah. Masya Allah bang, ini baju yang paling aku sukai kayak gini bang, masya Allah. Boleh bohong suami istri kayak gini, boleh. Termasuk bohong yang diperbolehkan tuh, bohong suami istri dalam hal merajuk. Merajuk tuh menyenangkan, merayu dia. Masya Allah bang, dari tadi aku kangen sama abang. Padahal dia sumpek suaminya pulang ke rumah. Dia nggak suka, tapi dia yang mau gimana lah. Ini udah suamiku, ya harus aku terima, betul. Harus dia terima. Dia ucapan seperti insya Allah kelakuan buruk suaminya akan berubah. Tadi tahabu. Mungkin ada 10 tahun nggak pernah kasih hadiah, coba beliin hadiah. Calingin, beli hadiah sesuatu mungkin yang anting lah, yang dia pakai, yang indah. Kalau nggak mampu, belikan tali rambut. Antum jangan ketawa, jangan. Baik, bulan ini yang membelikan tali rambut buat istrinya. Bulan ini, anak kasih hadiah mana? Yang membelikan tali rambut buat istrinya. Nggak ada antum. Masya Allah. Beliin tali rambut, seneng dia, walaupun dia mungkin ya buat dia nggak seberapa harganya, tapi yang dia lihat adalah perhatian suami, perhatian. Ada 2 istri jenderal ya, yang dia cerita sama kita. Waktu haji dia ngomong, Ustaz, istri jenderal ini cerita, yang 1 bintang 2, yang 1 bintang 1. Ustaz, tolong kasih tahu tuh suami-suami kita tuh, Ustaz. Kalau masalah duit Ustaz, jangan ditanya Ustaz. Mereka udah kasih duit banyak sama kita. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit. Kita butuh perhatian Ustaz dari mereka. Betul jemaah. Perhatikan istri. Salah satu perhatian itu dengan beli hadiah. Dia akan tahu berarti suamiku ini ingat aku di jalan. Ingat sama aku. Mungkin ada makanan kesukaan istrinya, beliin bungkus yang apalagi yang keluar kota, belikan hadiah buat istri. Kemudian saling melengkapi. Ya namanya 2 insan ini sama-sama kurang, tapi kalau digabungin tuh jadi lengkap. Suaminya punya kekurangan ini, kelebihannya ada di istrinya. Kelebihan ada di suaminya, istrinya mungkin kurang, saling melengkapi. Seperti itulah. Jangan menuntut hak saja, tapi udahlah, istriku nggak bisa, ya kau yang membantu. Kemudian saling memahami. Ada kebiasaan-kebiasaan suami kita yang tidak kita sukai, ya udah difahamin. Mungkin itu sudah hal seperti itu suami kita. Seorang syekh cerita tentang kemanten baru ini, baru nikah, Masya Allah. Ternyata suaminya kalau tidur itu mendengkur, jangan ngorok lah, bahasanya yang bagus lah, mendengkur jemaah. Jadi kalau tidur itu keluar suara, gitu kan. Si istrinya ternyata sensitif banget, kalau tidur nggak bisa dengar suara. Akhirnya pengantin baru nih, malam hari istri mau tidur, suami tidur, ternyata suaminya udah mulai itu start ya. Istrinya sabar sedikit sebentar, lama-lama nggak sabar, dibangunin, bang, kata dia, apa? Suaranya bang. Oh ya, tidur lagi. Suaranya mendengkur lagi, dibangunin lagi terus sampai dapat berapa minggu, apa kata suaminya? Anti talik, engkau aku ceraikan. Cerai gara-gara mendengkur. Istri seharusnya memahami, ini kebiasaan suaminya mungkin, dia tuh penyakit. Ya harus berusaha lah. Si suami juga harus tahu diri. Mungkin istriku nggak bisa tidur kalau mendengarkan dengkuranku, paling nggak bisa berobat atau apa. Kalau mereka ini saling memahami, insya Allah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, istri akan merindukan ngorok suaminya. Betul. Antum lihat kadang-kala suaminya keluar kota, istrinya nggak bisa tidur. Karena biasa tidur sama suara. Akhirnya dia setel radio.
Yang nggak ada apa? Yang cuma gitu. Kenapa? Ya Ustaz nggak bisa tidur Ustaz kalau nggak denger ini. Rindu sama suaminya. Itu saling memahami jamaah. Ya udahlah. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu membuat perceraian. Enggak. Tiada sofa, tikar pun jadi udah kayak gini suami. Kemudian bermain tarik ulur. Ada masalah di rumah tangga kita. Pasti itu. Allah Jalla Jalaluhu menjadikan kehidupan ini sebagai ujian dari awal sampai akhir. Dalam rumah tangga kita lihat ada yang diuji dengan suaminya. Ada yang diuji oleh istrinya. Ada yang diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan mertuanya. Ada yang diuji dengan orang tuanya. Ujian semua. Bagaimana posisi suami istri? Harus bersabar. Dia harus berusaha untuk menghadapi permasalahan itu dengan hati yang lapang. Jangan permasalahan sedikit istri lapor sama orang tuanya. Jangan. Kesian orang tua kita, ibu-ibu tuh khususnya. Kesian orang tua kita tuh sudah membesarkan anak putrinya, menyekolahkan dia, mengkawinkan dia. Masa udah punya suami, udah punya anak, masih sering laporan sama orang tuanya. Kesian. Orang tua kita itu cukup ya. Orang tua wanita nih, cukup satu kebahagiaan buat dia ketika melihat anaknya tidak punya masalah. Tapi ketika anaknya punya masalah, kesian orang tua kita. Saya ingat dengan kisah Syekh itu juga. Di sana di Jeddah, di Saudi Arabia. Ada seorang suami istri yang lagi ribut di rumah itu, suaminya nggak kuat, menampar istrinya. Ingat hukum memukul wajah itu haram di dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan kau pukul wajah. Jangan kau suka menjelek-jelekkan istrimu. Jangan. Enggak boleh memukul wajah itu. Menampar itu tidak ada dalam Islam. Tapi kadang-kala namanya emosi. Yang paling dekat di depan dia adalah wajah istrinya. Dia tampar. Ingat, cara meredam permasalahan. Ketika suami marah, ibu jangan marah. Ketika istri marah, bapak jangan marah. Diam. Amarah itu seperti gelombang. Antum melihat yang namanya sekarang ada badai apa namanya? Badai Katrina. Bukan badai Katrina, ada badai yang lagi menerpa sekarang itu. Badai itu tidak bisa membuka simpul tali. Antum tahu simpul tali itu yang diikat? Badai itu bisa menghancurkan masjid itu. Bisa menghancurkan hotel-hotel dan rumah ini. Tapi badai itu tidak bisa membuka simpul tali. Itulah amarah. Amarah itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita duduk tenang, bisa membuka simpul tali itu. Ditampar nih perempuan, nangis tuh perempuan. Namanya tabiat perempuan, dia lemah ya. Dia bisanya ketika ada masalah dia nangis. Ketika ditampar dia nangis, dalam kondisi dia nangis ternyata ada yang mengetuk pintu rumah. Dia lihat nih sama suaminya. Kan ada kekernya tuh biasanya rumah-rumah ya. Ternyata mertuanya yang datang. Sama saudara-saudara istrinya. Abis. Dia berpikir rumah tangganya akan hancur. Ya udah dibukain pintu, istrinya masuk ke dalam, dia membasuh wajahnya. Sudah ketika udah pada duduk, istrinya datang dalam kondisi ya matanya merah. Dia datang salaman sama ibunya sambil menangis dia. Bingung tuh orang tuanya. Nak, kenapa kau menangis? Apa kata istrinya ini? Ayah, ibu, aku kangen sama ayah sama ibu. Ternyata Allah kirim bapak sama ibu ke sini. Aku rindu banget sama ibu. Masya Allah. Si suami melihat itu selesai. Selamat rumah tangganya. Selamat. Ini perempuan yang cerdas yang seperti itu. Dia nggak mau ngerepotin orang tuanya. Akhirnya suaminya izin malam hari itu untuk beli makan malam ya. Mungkin di rumahnya nggak ada masakan. Dia belikan makan malam, sebelum sampai rumahnya dia mampir ke toko emas. Dia belikan istrinya sabuk dari emas seharga 10.000 real. 33 juta dia belikan. Sabuk itu. Sudah selesai makan malam, mertuanya pada pulang, minta maaf, udah selesai. Ditutup pintunya, si suami datang kepada istrinya. Wahai istriku, aku minta maaf atas kesalahanku yang aku lakukan kepadamu. Terus dikasih hadiahnya. Aku hanya bisa ngasih kau ini, kata dia.
Anti tastahiqina ruhi. Wahai istriku, engkau berhak mendapatkan nyawaku, kata dia. Karena menyelamatkan rumah tangga ini. Bayangkan kalau rusak rumah tangga ini, bagaimana kondisi anak-anak ya. Subhanallah. Seperti itu seharusnya seorang istri. Enggak gampang-gampang laporan, enggak gampang-gampang. Kecuali sudah mentok baru ketika itu. Ketika masih bisa diperbaiki, perbaiki sendiri. Dan sabar menghadapi suami yang kasar. Sabar menghadapi suami yang mungkin omongannya enggak benar. Doakan. Bisa jadi musibah kita di rumah kita itu menghapuskan dosa-dosa kita. Musibah kita di rumah kita mengangkat derajat kita. Bisa jadi musibah di rumah tangga itu karena Allah cinta kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah akan kasih ujian kepada mereka. Maka jadikan itu ujian, itu ladang untuk mengumpulkan pahala. Tidak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan. Kita ingin istri kita seperti ini, seperti itu. Tapi ya gimana, udah seperti itu istri kita. Para istri juga seperti dia, kepingin suaminya itu memuji dia, pulang bawa oleh-oleh, bawa hadiah. Tapi suaminya nggak pernah melakukan itu. Ya sabar. Mungkin itu ujian. Dunia ini ujian nggak lama kita. Dan di situ kita akan sadar dengan kehidupan akhirat. Di sana ada surga. Di sana ada kehidupan yang tidak ada kesedihan sama sekali. Di sana ada kehidupan yang sangat indah. Di sana ada keabadian cinta dan kasih sayang. Tapi dunia seperti ini dunia itu. Dan kita harus menghadapinya dengan senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, di penghujung ceramah ini saya ingatkan semua kepada sabda Rasulullah SAW. Kaum lelaki khususnya, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Bukan kepada temannya, bukan kepada anak buahnya, bukan kepada bosnya, bukan kepada ya teman-teman dia, bukan, tapi kepada istrinya. Seharusnya nih, mumpung ada polisi ya, kita usul kalau bisa yang memberikan surat keterangan kelakuan baik itu kan sekarang polisi. Ya nanti kalau bisa ke depan tuh polisi punya lembaran belangko itu, di bawah tuh ada tanda tangan istri. Yang tahu sama suami itu siapa? Istri. Kalau polisi tahu sama kita? Nggak tahu, dia cuma tahu nggak ada catatan kriminal, dikasih tuh surat itu. Tapi kriminal di rumah, KDRT di rumah itu dia nggak tahu. Maka tolong kalau bisa nanti ke depan ada tanda tangan dari istri. Jadi suami itu datang ke istrinya. Tolong tanda tangan. Kata istrinya, tanda tangan 2 juta. Baru tanda tangan. Iya, suaminya nggak bener minta tanda tangan. Betul jamaah. Jadi kalau mau tahu orang itu bukan di luar, bukan di tempat kerjanya, di rumahnya. Kalau kepingin tahu ustadz tuh bukan di sini nih. Di atas mimbar ustadznya baik, ketawa, senyum, masya Allah. Kalau kepingin tahu tuh tahu, tanya sama istrinya, bener nggak ustadz tuh bener? Betul. Maka kita harus hati-hati ya, memperlakukan istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada istri kalian. Kemudian buat ibu-ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita tentang posisi suami ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innama huwa jannatuki aw naruki. Suami-suami kalian itu surgamu atau nerakamu. Jadi ibu lihat bagaimana posisi dia menghormati suaminya. Karena itu bisa membuat dia masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, untuk pertanyaan kita tunda besok insyaallah. Iya, Ustaznya mau istirahat lah biar kuat besok jemaah insyaallah ya. Ana minta maaf, jadi pertanyaan besok insyaallah. Bagus.